Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Kusuma dari Prodi BKPI semester 2. Kali ini saya akan mengedukasi video tentang cyberbullying dan kita akan menganalisisnya nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Instagram ini menggambarkan sebagai media sosial yang paling digunakan untuk melakukan perundingan atau menjelaskan bahwa tengah menjadi media sosial dan sebagainya. Everyone reaches the point eventually. Di era perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat seperti sekarang ini, internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Melalui internet, kita dapat terhubung dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Informasi dapat diperoleh dengan mudah, komunikasi berjalan lancar, dan berbagai kegiatan menjadi lebih praktis. Namun, di balik segala kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, terdapat sisi gelap yang perlu kita waspadai. Salah satu permasalahan serius yang semakin marak terjadi adalah cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Fenomena ini tidak hanya menyentuh kalangan remaja, tetapi juga dapat dialami oleh siapa saja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu cyberbullying, bagaimana dampaknya, dan yang terpenting, bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila dapat menjadi pedoman kita dalam bersikap dan bertindak di dunia digital. Secara sederhana, cyberbullying dapat diartikan sebagai segala bentuk perilaku agresif, penyerangan, atau perlakuan tidak menyenangkan yang dilakukan secara sengaja, berulang kali, dan bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mempermalukan orang lain melalui media sosial. Berbeda digital dengan perundungan yang terjadi di dunia nyata, cyberbullying memiliki karakteristik yang lebih berbahaya. Ia dapat terjadi kapan saja, bahkan di luar jam sekolah atau di dalam rumah korban sendiri. Konten yang disebarkan telah menjangkau ribuan orang lain. Berdasarkan laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2004, tercatat bahwa sekitar 37% remaja Indonesia pernah mengalami perundungan daring dalam berbagai bentuknya. Sementara itu, survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) menunjukkan bahwasannya 1 dari setiap 5 pengguna internet berusia 13 hingga 18 tahun mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Sila ini mengajarkan kita untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Cyberbullying jelas bertentangan dengan perintah Tuhan yang mengajarkan kita untuk saling menyayangi, berbuat baik, dan tidak menyakiti sesama makhluk ciptaannya. Sila ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan sikap saling menghormati. Cyberbullying merupakan pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia, yaitu hak untuk diperlakukan dengan hormat dan tidak disakiti. Perilaku ini menunjukkan sikap yang tidak beradab, tidak memiliki rasa empati, dan tidak mampu menempatkan diri pada posisi orang lain. Sila ini bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman bangsa. Cyberbullying justru bekerja sebaliknya. Ia memecah belah hubungan antar manusia, menimbulkan permusuhan, kebencian, dan saling curiga. Sila ini mengajarkan kita untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang bijaksana, sopan, dan bertanggung jawab. Sikap menyebarkan kebencian tanpa dasar yang jelas
memaksakan kehendak, menyerang pribadi orang lain, atau menyingkirkan orang yang berbeda pendapat bukanlah cerminan sikap yang beradab dalam bermusyawarah. Sila ini menuntut terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang tanpa terkecuali. Cyberbullying menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan. Di satu sisi, ada korban yang merasa tidak aman, tertekan, dan kehilangan haknya untuk berinteraksi dengan nyaman. Di sisi lain, Anda pelaku yang bertindak senang-wenang seolah-olah memiliki kekuasaan untuk merendahkan orang lain. Dampak individu sangatlah luas, terutama bagi individu. Korban akan mengalami gangguan emosional seperti sedih berkepanjangan, marah, dan malu. Muncul rasa takut yang berlebihan, sulit tidur, hilang nafsu makan, hingga menurunnya rasa percaya diri secara drastis. Jika dibiarkan, hal ini dapat berkembang menjadi gangguan kesehatan mental yang serius. Yang kedua yaitu adalah dampak bagi masyarakat. Jika dibiarkan, perilaku ini akan membentuk budaya yang negatif di mana orang saling curiga, takut, berpendapat, dan tidak saling percaya. Lingkungan digital yang tadinya menjadi sarana komunikasi berubah menjadi tempat yang menakutkan dan tidak sehat bagi pertumbuhan generasi muda. Oke, dari saya yaitu kesimpulan bahwasanya cyberbullying adalah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila yang kita hadapi pada era sekarang, yaitu bagi remaja, para siswa, maupun di era masyarakat. Maka daripada itu, kita sebagai anak penerus bangsa, kita stopkan untuk di era ini, yaitu di era digital, dengan mencegah terjadinya cyberbullying. Terima kasih dari saya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.